Neng juga. Udah ada kemarin. Enggak, nasinya udah. Yang tadi. Udah. Iya, tadi kan ngecas. Maklum Ustaz, ini karena baru. Masih kurang itu. Masih apa? Gemah. Berarti Allah nggak bisa jadi apa ini. Nanti yang digeser tadi lupa. Yang lain pula yang digeser. Coba. Enak tadi udah. Udah. Iya, memang dia agak namanya baru masih story. Agak menggema sedikit. Baik ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mengikuti acara pengajian ini. Semoga dengan rutinitas kita, dengan rajinnya kita mendengarkan tausiah, Allah memberikan hidayah serta memberikan karunia pemahaman kepada kita semua untuk memperbaiki segala amal ibadah kita. Selanjutnya kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan waktu dan tempat. Ibu-ibu mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz nantinya. Dan sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, mari sama-sama kita tanyakan seputar ibadah yang kita laksanakan. Barangkali sebagai mukadimah kami akhirkan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang saya cintai karena Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat. Kita diberikan sehat, bisa datang silaturahim ke rumah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kebaikan hidup untuk kita semua. Sehat walafiat, anak-anak menjadi orang-orang yang soleh soleha, selamat dari kezaliman orang yang zalim, selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasanglah niat para ibunda yang Allah muliakan. Jamaah perwiritan, pengajian, ukhuwatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wal maqalatus sadisatu, kajian yang ke-6 dari kitab Syarah Nasaihil Ibad an Aliyin radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha annahu qala. Dari Ali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala meridhoinya dan
memuliakan wajahnya karena dari awal dia tidak pernah menyembah berhala. Dan yang kedua, Allah menggariskan dan memang ada satu disiplin Ali ini tidak mau menengok kemaluan. Maka Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, kemaluan dirinya dan kemaluan orang lain. Makanya sebutan kalau Ali ini ada karamallahu wajhah. Annahu qal, bahwasanya berkata, man jama'a sita khisalin, barang siapa yang mengumpulkan 6 macam ini, lam yada ay lam yatruk lil jannati matalaban wala anin nari mahraban. Tidaklah dia membiarkan, artinya meninggalkan surga sebagai yang dicarinya, dan tidak pula lari daripada neraka. Ai hadhis sittatu mafatihul jannati wa makhalikun nar. Artinya 6 macam ini adalah sebagai kunci-kunci surga dan gembok-gembok neraka. Apa itu? Pertama, awaluha, kalau mau masuk surga itu arafallaha ta'ala. Kita mengenal Allah Ta'ala bi annahu khaliquhu wa raziquhu wa muhyiyuhu wa mumituhu. Allah Ta'ala itulah yang khaliq, menciptakan kita. Wa raziq, memberi rezeki. Wa muhyiyuhu, dan memberikan hidup. Wa mumituhu, dan memberikan kematian. Jadi kalau kita sudah kenal Allah Ta'ala, fa'ata'uhu, dia mentaatinya. Ai fawaqafahu fi awamirih, artinya dia menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang seperti itu akan masuk surga dan jauh daripada neraka. Yang kedua, wa arafa syaitanu, dia mengenal setan itu bi annahu aduwuhu, bahwasanya setan itu adalah musuhnya. Fa'asahu, maka dia mengingkari setan. Ay khalafa amrahu, artinya dia bertentang dengan apa yang diperintahnya. Yang ketiga, wa arafal akhirata bi annaha darul baqa, dia mengetahui, mengenal akhirat dengan bahwasanya akhirat adalah negeri yang kekal. Fatalabaha, lalu dicarinya. Bisti'dadiz zat, dengan mempersiapkan bekal laha untuknya. Ya. Iya. Udah. Jadi ada 6 hal kata si Ali radhiyallahu anhu, kalau mau masuk surga dan mau jauh dari neraka menurut wasiat Ali. Pertama, orang tidak akan bisa masuk surga kalau tak tahu siapa yang pembuat dan pemberi surga tadi, yakni Allah. Maka wajib kita arafah, mengenalnya. Makanya dalam kajian agama ini pertama sekali dan sangat penting sekali adalah mengenal Allah. Itulah tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Walaupun seseorang tuh rajin sholat, tapi dia tak paham yang disembahnya, ikut-ikutan. Contoh, orang ada habis sholat, ya, orang ada habis sholat. Selesai sholat, orang sujud lagi, katanya sujud syukur. Itu karena dia tak tahu ilmunya. Di dalam kitab fikih hukumnya tuh haram tuh. Haram. Haram hukumnya sujud walaupun untuk Allah, tapi tak ada petunjuk. Karena sholat sendiri itu sudah bersyukur kepada Allah. Karena yang namanya ibadah wajib harus ada petunjuk ibadah. Nah, sujud syukur itu sebabnya kalau dapat nikmat atau terlepas daripada musibah atau bahaya. Nah, itu bersyukur dia. Atau ditengoknya musuh Allah hancur binasa, ya. Begitu ditengoknya ada orang-orang yang ahli maksiat, orang fasik, bersyukur dia. Karena kalau seandainya orang itu meninggal, berkurang keburukannya. Ya. Jadi kalau habis sholat, sholat itu sendiri sudah
syukur. Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat dia sholat malam hari, lalu Rasulullah ditanya, kenapa engkau ya Rasul masih sholat juga padahal engkau udah jamin surga, udah dipastikan menjadi sebagai kekasih Allah. Apa kata Nabi? Apakah tidak patut aku menjadi hambamu yang bersyukur? Seperti itu. Iya, masuk sorot ya. Nanti saya masuk YouTube nanti. Iya. Oh, pindah. Oh iya. Janganlah sepi nanti. Sepi nanti. Nanti pikirnya gak ada yang mengaji. Masya Allah. Mereka jauh kali ngomongnya. Iya, Masya Allah. Ustaz, shooting aja tengok ke situ. Sana. Oh, sana ada. Iya. Oh, dipindahkan. Nanti takutnya Tidur. Ya Allah, ya Rabb. Jadi sujud boleh di luar sholat itu adalah sujud tilawah. Iya, sujud tilawah. Kalau sujud sahwi itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu memang ada pendapat, tetapi dari petunjuk kitab sebelum salam dua kali. Kalau sujud tilawah ada orang baca ibaratnya surah Iqra, wasjud waqtarib kata orang itu. Lalu setelah dia membaca ayat wasjud waqtarib itu, yang baca sujud, kita pun menengoknya ikut sujud. Nah, itu di luar salat. Itu kan harus ada ilmu. Maka Allah Ta'ala bukan segala tempat. Contoh, tadi saya balik dari mengajar, pas kereta itu knalpotnya bunyinya kayak kapal bot gitu kan. Jadi dibawa lah ke bengkel, ngelasnya lama. Jadi kalau kita cerita tentang masalah wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau kita cerita tentang ibadah, bukan semua tempat bisa berlaku ibadah yang sama. Contoh, ada orang baca Yasin, tapi dalam WC itu nggak cocok. Jadi ada anak-anak, memang mungkin karena belajar agama nih, ngadap kitab kuning ini membosankan, apatah lagi udah jam akhir. Ya, suntuk dia. Jadi bantai dia baca Quran. Keras pula dia baca Quran. Saya katakan, kamu diam. Saya katakan gitu, kamu diam. Baca Quran tuh baik, tapi tengok tempatnya. Kalau lagi pelajarannya lain, kamu di sini kali mau menunjukkan kesolehanmu. Tadi kamu nggak mau baca Quran. Begitu. Kadang-kala kan begitu model manusia nih. Ada dia ibadah, modelnya ikut-ikutan orang buat atau nunjukkan kesolehan gitu. Nggak patut. Allah Ta'ala buat garisan. Kalau kata kamu nyembah Allah harus ada ilmu. Makanya ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab nih ada dalam beberapa kitab, sembelihan di bulan Rajab tuh ada, tapi jarang orang mengamalkan. Ada namanya sembelihan itu al-hadyu. Hadyu itu orang pergi ke Mekah haji atau umrah, sembelihan itu. Ya. Jadi dia bentuknya hadiah di tanah suci, disembelih. Apakah karena melanggar dam apalah, lain sebagainya. Yang kedua, sembelihan itu adalah namanya kurban. Kurban itu terjadi di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah di situ. Nomor 3, sembelihan itu namanya akikah. Akikah itu terjadi untuk dalam rangka anak. Ya, anak. Jadi anak itu lahir, satu orang perempuan 1 ekor, satu orang laki-laki 2 ekor kambing. Ada namanya rojabiyah atau atirah. Nah, di bulan Rajab nih, motong kambing dalam rangka memuliakan bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada dalilnya. Iya. Ada lagi namanya parak. Parak itu kalau tidak salah orang buat usaha ternak. Ternak yang pertama lahir itu diapakan? Disembelih. Nah, itu diapakan? Untuk keberkatan.
supaya nambah banyak. Yang pertama itu udah gede sampai umurnya untuk potong, apakah 2 tahun apa setahun dipotong itu untuk keberkatan. Bukan asal lahir langsung dipotong, enggak. Ya, namanya. Ya, bulan Rajab ini sebetulnya banyak amalan, puasa ada juga. Enggak mesti harusnya 10, kapan saja. Kalau di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, 1 saja dia dapat, maka dia akan dapat minum di surga itu Sungai Rajab. Saya berketapatan 1 puasa 1 saja saya puasa 1 air Rajab itu. Iya, Senin begitu 1 Rajab. Ustadz kenapa ngomong? Ustadz iklan nanti ria, guru tidak mengapa membilangkan amalan itu dalam rangka supaya diikuti oleh murid, bukan karena ria. Karena untuk menerangkan sesuatu susah. Macam cerita, oh di sana tuh ibadah ke tanah suci kata orang ya, entah dia menerangkan, itu kan dia ria, bukan. Biarkanlah urusan hati dia kepada Allah Ta'ala. Udah itu lagi di bulan Rajab ini ada namanya istighfar. Istighfar Rajab itu ada dalam kitab Majmu' Syarif. Sekitar 5 muka itu kalau dibaca. Tapi ada juga yang ringkas, nanti tulisannya saya tulis, saya foto, saya kirim sama Bunda Haja ya. Mungkin udah hafal sebagian. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu 1 hari itu beragam pendapat. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. 1 hari sampai habis bulan Rajab. Itu menggantikan. Iya, ba'da sholat bisa. Lagi santai-santai begini bisa, bebas. Iya, 70 atau 100. Karena itu adalah istighfar, pengganti istighfar Rajab tadi. Sama juga dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Banyak juga amalan, ada Subhanallahil hayyil qayyum. Itu 100 kali juga. 1 sampai 10. Udah 11 sampai 20 besok Subhanallahil ahadis samad. Ya. Udah itu kalau 21 sampai habis, ada yang membaca sampai Subhanallahir Rauf, ada nambah rahim. Subhanallahir Raufir Rahim 100 kali. Kalau cerita amalan, untuk apa amalan itu? Untuk supaya kita istilah kalau sekolah ngisi absen sama Allah. Ngisi absen sama Allah. Kita nih, jiwa kita, badan kita harus kita paksa untuk beribadah. Kalau tidak, dia akan cari kesibukan yang lain. Macam contoh, kita datang dalam perwiritan, dalam majelis taklim ini. Sebulan sekali kita ngaji, kita paksakan diri kita. Walaupun secapek apapun, urusan kita masih banyak yang lain. Tapi kalau tidak disempatkan, maka ibadah itu tidak akan pernah sempat. Begitu. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, balik kita cerita kitab nih. Jadi yang pertama kita kalau ingin selamat daripada neraka dan masuk ke dalam surga adalah kita mengenal Allah Ta'ala. Apa Allah yang dikenal? Allah Ta'ala itulah yang menciptakan kita. Allah khaliq, kita makhluk. Allah razik, kita marzuk. Razik itu pemberi rezeki, marzuk itu yang kasih rezeki. Allah ma'bud, kita abid. Allah yang disembah, kita lah penyembah. Wa muhyiyuhu, dan Allah memberikan hidup. Wa mumituhu, dan Allah memberikan mati. Jadi jangan takut. Hidup mati di tangan Allah, kita lakukan saja yang terbaik. Fa'ata'ahu, maka dia taati Allah. Ay fawafaqahu fi awamirihi, dia sesuaikan dengan apa yang Allah suruh. Yang kedua, wa arafa syaitan, kenal setan. Kenal setan. Kalau kita mau masuk surga wajib kenal setan. Anak-anak setan wajib dikenal. Setan panggilan namanya iblis, nama aslinya Azazil. Anaknya adanya yang lalu kita bahas Awar, ada Wasin, ya, ada Walhan, ya, ada Abayat, Wasin. Iya, bukan Yasin. Yasin baca. Asin tadi katanya. Asin. Oh. Wasin.
Wasin. Wasin itu setan yang datang sama orang yang sakit-sakitan. Orang kena musibah. Orang yang kena musibah itu bukan tak didatangi setan, banyak setannya. Setan suruh bunuh diri, setan tidak terima dan ketentuan Allah, setan agar berubat kepada yang dilarang Allah, setan putus asa, setan bersangka buruk. Kalau dia sakit, pikirannya orang aja yang buat dia pada boleh jadi kesalahan dia. Suuzon. Orang kalau sakit suuzonnya besar. Ada dia sakit, awak pandang gitu. Berketepatan mata kita nih payah pula diatur. Maksudnya suka kali memandang gitu. Jadi pikir dia, itu nih mandang aku, dia yang buat aku itu. Iya, mau gitu. Makanya di dalam Yasin, ya bani Adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai anak Adam, jangan kamu sembah setan. Macam mana cara menyembah setan itu? Apa yang disuruh setan dibuat. Kita bisa melawan. Jangan kita dikendalikan setan. Setan ini sebetulnya maka di dalam kitab ini wajib kenal. Asal kita mau marah aja ini setan nih. Asal awak mau nengok orang tuh kan, mau dijambak gitu kan. Mau itu benci kali aku nengok dia tuh. Padahal nggak ada masalah apa-apa, setan itu dalam tuh. Mak kau ini setan ya, kata kita. Nah, itu. Harus tahu itu. Harus tahu. Udah itu lagi fa'asahu, apa yang disuruhnya itu harus kita tentang. Contoh, setan itu tidak mungkin ada sebagian satu sisi dia tidak suruh membuat buruk, tapi dilalaikannya kita berbuat baik, jadi akhirnya berbuat buruk. Contoh, ini tadi kan mau wirid nih, nah, setan itu ada aja itu. Nah, disitulah mau bersih rumah. Disitulah mau menggosok, macam-macam. Setan tuh datang itu. Di situ kali semuanya mau diurus. Padahal besok-besok bisanya. Tadi santai-santai. Kayak contoh lah, maaf. Maghrib di rumah tuh kamar mandi 2. Padahal sebelum maghrib kosong tuh kamar mandi. Tapi ketika maghrib di situ semuanya mau masuk. Itu setan itu. Iya. Cobalah. Iya, di situ azan kenapa sih lu? Kayak kan kalau cerita-cerita kitab, kalau yang namanya maghrib yang lari-lari itu apa namanya? Kalau tak setan. Di situ maghrib baru sibuk semua. Berantem kamar mandi. Wah, itu sama saja. Ada kayak gitu. Setan yang nyuruhnya, bukan orangnya setan. Nanti kalau orangnya setan nanti ngamuk dia. Setan kalian nih. Kau ada juga sini. Aku setan juga. Atau dia. Sama-sama setan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Padahal mau sholat. Kunci sholat itu. Kalau udah teringat langsung kerjai. Pulang ini langsung sholat asar. Jangan lagi mencela-menceli. Nanti lama, situ terakhir maghrib baru sholat asar. Mau begitu ngujung. Asal udah wirid balik tuh kan. Kerjain pertama tuh sholat. Nanti bukan apa-apa. Disitulah mau ngangkat jemuran. Habis itu mau dilipat dulu. Baik, mau gosok dulu. Padahal ya Allah begitu dekat kamar tempat wudhu. Sama mau sholat, tapi setannya itu kayaknya jauh. Dari sini mau ke Medan rasanya. Iya. Maka harus dikenal. Kalau udah tahu begitu, ini setan nih. Macam contoh, kalau kita ini ada marah tak menentu, setan itu. Setan. Ada aja. Suami kita tuh udah baik, ada aja kurangnya. Setan itu. Nuntut lebih. Ada aja kurangnya. Nanti kalau seandainya udah cerai, gila apa? Gila duda, gila janda mau pulang. Iya, penyakit begitu tuh mau apa? Merata dia. Ya. Belum jadi
dipaksa-paksain, mau bab zina lah, mau apa, yang penting lengket. Udah lengket sih itu mau pisah. Jadi semalam itu saya di Tanjung Tiram itu belanja ini es campur untuk dibawa ke rumah. Jadi tukang jual es campur itu kenalan istri sih untuk tukang jual es campurnya. Jadi dia punya pekerja. Dulu waktu dia gadis, ya maaf, cerita saya tidak sebut orangnya karena es campur banyak kan. Yang penting kawan istri Ustadz ya kan, nggak tahu juga yang mana. Nah, terus saya nggak ghibah ya. Jadi setelah lahir anak dicerai buat suaminya. Dulunya dia MBA, married by accident, nikah karena kecelakaan. Itu mau enaknya saja. Sekarang dia cari rezeki, dia yang cari susu untuk anaknya. Wah, jadi saya katakan, udahlah kalau udah cari janda ini, cari orang yang mau memboloh. Nggak usah lagi pikir-pikir yang lain. Karena cari kali yang mau ukuran yang bab-bab nafsu kita, ya kayak gitulah dapatnya. Yang kurang akal gitu ya. Karena yang namanya berumah tangga yang didasarkan karena Allah Ta'ala itu, ya ada sih cintai aku karena Allah, tapi banyak juga yang karena ulahnya kan gitu. Wajib kita kenal setan ya. Setan itu kalau pagi dia mengikat kita dengan 3 tali. Jadi makanya kita dianjurkan kalau bangun dari tidur doa. Habis itu kita wudhu. Habis itu kita salat. Itu subuh itu. Ada 3 ikatan yang terjadi kepada kita setan itu. Setan itu tidur di hidung kita ini. Nah, kalau malam tinggal di sini, di hidung. Makanya itu disunatkan, utama lagi kalau pagi wudhu itu airnya ditarik sampai agak nyep gitu, sakit itu, biar sampai dia. Nah, iya, kalau nggak bisa ya udah. Itu kan cerita dia bermalam di sini, di hidung kita ini. Iya, ditabok. Iya. Jadi yang lalu kan cerita kita bahwasanya setan itu dia bisa gemuk kalau kita kalau makan nggak baca bismillah, begitu ya. Kalau kita tidur nggak baca bismillah, dia ikut tidur. Dia duluan. Jadi kalau kita makan gitu ya, sisa dia yang kita makan. Termasuk kalau kita maaf berjima, nggak baca bismillah, nggak ingat sama Allah, itu yang nyampuri anak kita tuh nanti ada bekas-bekas setan. Maka bersetan aja kita nengok anak kita itu. Nah, kadang gangguan setan banyak. Bismillah. Kalau udah selesai nggak pala, alhamdulillah. Bismillah saja. Udah lupa Ustaz. Udah lupa. Bismillah saja. Ada kitabnya itu Bismillah. Iya. Nomor 3, wa arafal akhirata, mengenal akhirat, bi anna darul baqa. Akhirat itulah tempat kekal. Tak ada kekal kecuali akhirat. Fatola bah cari itu. Bisti'dadi zat laha, bekalan untuk ke sana. Ini kita duduk-duduk nih dalam rangka menyiapkan bekal. Dunia adalah tempat ujian. Dunia ini tempat susah. Jadi kalau di dunia ini kata orang mau senang-senang, senangnya dunia, senang yang bakal susah. Mau pesta, ya kan? Ngundang orang, undangan. 1 minggu setelah itu tuh capek badan itu, kayak remuk redam rasanya. Udah habis pesta itu. Sebulan sebelum itu undang segala keluarga lah, segala penjuru, dari suami, dari istri, ya pasangan itu ngundang itu. Itu mau senang-senang, mau istilahnya dapat salam template lah ya kan. Iya, karena selama hari ini dia sudah banyak nebar. Nah, ini saatnya sekarang dia jackpot, panen. Tapi walaupun begitu senang, senyum-senyum, muka tuh kaku habis udah pesta nih. Besok terpaksa diurut biar baik. Iya, namanya kan kita paksa senyum. Pertanyaannya sama saja, sudah makan gitu ya. Itu aja, sudah makan gitu.
Iya, karena kalau nggak kasih makan kasih bontot Ustaz. Kasih bontot. Iya. Nanti kalau dia nggak makan nggak dapat bontot. Iya. Buat status dia. Iya, aku ke pesta Sipolan udah nggak makan, nggak bontot, padahal besar amplopnya. Isinya tidak, amplopnya yang besar. Ya Allah, ya Rabb. Seperti itu. Kenallah akhirat, fatalabaha, carilah. Wa arafat dunia ini bentar. Bentar dunia ini paling 100 tahun. 90 tahun, 80 tahun. Tapi dalam sebentar itu kita harus kenal dunia ini apa. Bi annaha paniyatun, dunia ini tempat binasa. Coba tengok, yang dulu zaman gadis giginya masih penuh, sekarang udah kurang. Matanya dulu cas. Kalau dulu zaman mungkin laki-laki nengok matanya, atau suami lah nengok dulu, ya matanya indah, sekarang sudah bertaik mata. Ya udah mulai sakit mata, banyaklah taik matanya. Hijau pula taik matanya. Pemerhati, toko pemerhati. Sakit ya saya ketika saya cerita taik mata, masing-masing merebak. Itu respon itu, biasa itu tuh. Respon, ada kayak gitu. Jadi sama ceritanya kalau ada orang kan, kakak cantik kali, udah sampai rumah nanti cermin tuh agak lama sedikit. Iya pula. Itu respon diri kita itu ya. Wa annaha darul mamari. Dunia itu cuman kampung melintas saja, seperti yang itu anak yang melintas. Inilah kampung lintasan, inilah dunia. Tidak menetap di sini. Kita ibarat kalau dunia ini tempat berteduh, carilah tempat berteduh yang baik. Dalam kesempatan ini, di dunia ini, kalau dibandingkan akhirat, kita ini tak tahu tentang akhirat karena kita ingat nyatanya cuma di dunia ini. Tapi kadangkala macam mana anak lah ya. Contoh, disuruh dia sekolah supaya dia berhasil, supaya dia masa depannya bagus, rezekinya baik. Tak tahu dia susahnya sekolah itu untuk supaya bagus ke depan. Yang tahu dia yang sekarang, yang malasnya, yang enak-enaknya, yang nggak mau sibuk. Begitulah tamsilan orang yang mencari dunia ini. Dunia saja, akhirat malas dipikirnya. Sama juga kalau kayak orang nanam pohon, nanam sawit. Itu dalam bilangan-bilangan setahun belum berbuah, 2 tahun belum berbuah, masih di awal. Tapi ke depan bagi orang yang sudah tahu, oh ini sekian tahun lagi berbuah, baru memetik hasilnya. Begitu juga akhirat. Kalau kita sekarang mengatakan, ya Allah gitu. Kenapalah apa yang kulakukan belum juga berhasil, doaku tak kabul. Mungkin belum, kata Allah. Seperti itu ya. Udah itu lagi, farafadaha, maka dia meninggalkan dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Coba tengok, dulu kita sendiri nih, datang pasangan, datang anak, datang menantu, datang cucu. Mulailah itu nanti meninggalkan kita. Pasangan, anak-anak menikah, tinggal rumah tuh yang awalnya rame jadi kosong. Begitu. Awalnya waktu kecil-kecil, kata kita, kalau udah besar kuranglah masalah. Apa? Tambah masalah ada. Tambah besar anak, tambah besar masalahnya. Masalah dia ngadu. Kan begitu. Udah itu lagi, tarkuha walam ya'khus minha illa biqadri zadihi. Artinya tarokaha, dia meninggalkannya, walam ya'khus, tidak dia mengambil minha daripadanya, illa biqadri zadi, kecuali ukuran bekalan saja. Dunia ini ukuran bekalan. Udah itu lagi, lil akhirah, untuk akhirat. Nomor 5, wa arafal haq, dia kenal kebenaran, ay as-shawab, artinya yang betul itu minal ahkam, daripada hukum. Macam tadi kan, kalau kita sholat, habis sholat itu sholat sunat tak apa-apa, tapi kalau hanya syukur itu tidak pas. Yang shawabnya itu, yang betulnya, kalau dia mau sholat sunat saja.
Udah ba'diyah, boleh yang lain. Apa namanya tuh? Salat sunat mutlak, boleh. Fattaba'aha, maka dia mengikutnya yang benar itu. Wa amalah, dia beramal akannya. Wa arafal batilah, dia mengenal yang namanya batil, yang buruk. Ai ghairas sahih, yang tidak betul. Pajtanabah, maka dia meninggalkannya. Pajtanabahu, maka dia meninggalkannya. Walam ya'malhu, tidak mengamalkannya. Jadi kita harus tahu gosip itu kayak mana. Menggosip itu harus tahu kayak mana, supaya jangan menggosip. Ya, kita harus tahu yang namanya mengenal dosa-dosa itu supaya jangan dibuat. Ini bukan apa-apa, menggosip itu dicari. Kita harus kenal di mana di kampung itu warung yang memang tukang gosip, grupnya. Kalau udah tahu jangan belanja di situ. Nanti kita kena ikut gosip. Nah, cari yang warung yang tidak atau agak kurang gosip. Karena kalau kita mengenal tempat buruk itu akhirnya bisa kita selamat. Nah, dari tipu daya, daripada yang namanya buruk-buruk ya. Jadi inilah 6 hal ini. Inilah yang menjadi kalau mau masuk surga, pertama kenal Allah. Dengan apa? Belajar. Kita kenal Allah Ta'ala, lalu kita taati. Yang kedua, bagaimana mengenal setan? Dengan mengetahui bahwasanya setan itu menyuruh yang buruk-buruk. Yang ketiga, kita harus mengenal akhirat. Mengenalnya macam mana? Mengenalnya dengan cara menyiapkan perbekalan. Belum kenal. Begini, ada namanya dalam proses. Kita belum tahu yang namanya Jakarta. Ya. Tapi dalam proses, pokoknya udah beli tiket ke sana, tahu tempat ditujunya. Setelah kita menjalani, oh kayak gini tempatnya, rasanya. Selama hari ini cuman cakap-cakap atau dari foto atau dari video saja. Udah itu lagi, begitu juga kita harus kenal dunia. Dunia ini adalah rentah, sudah tua. Ya. Maka kita disuruh untuk ibaratnya berpegang. Kalau namanya titi itu lapuk, maka harus ada pegangan supaya jangan jatuh di titi yang lapuk. Dunia ini banyak lapuknya. Yang lalu sudah pernah saya bahas juga. Ini ada kawan sesama ustadz menasehatkan. Di Medan ada ustadz yang mengerjakan berbuat mesum kepada santrinya dalam baru-baru ini. Ada ustadz berbuat mesum, kata dia itu jangan disebar. Kenapa? Langsung aja proses. Kalau kita ikut nyebar, nanti kita nyebarkan itu, kita akan diuji seperti itu. Gitu. Dan yang kedua pula, orang-orang yang benci sama Islam tuh kayak gitu. Tengok tuh, ustadz aja kayak gitu. Akhirnya orang tak mau lagi. Akhirnya buruk namanya agama gara-gara pribadi tadi. Bayangkan kalau dia bertaubat, kita yang nyinyirin ini tetap ada dosa, dia sudah bertaubat. Kan begitu. Tadi nikahinya anak santri tadi bertaubat. Mungkin di Indonesia kan nggak ada namanya hukum rajam atau hukum jilid kan gitu. Udah itu lagi yang terakhir, setelah kita kenal dunia, setelah kita kenal akhirat, setelah kita kenal setan, kita mengenal yang kebenaran. Yang benar-benar itu cari. Kalau wirid ini benar, bagus, cari. Hari ini ada wirid hari Kamis, besok kesibukan ada hari Jumat, hari Sabtu. Kalau bisa, sibuk kita senantiasa. Karena kalau kita nggak sibuk kita yang mencari yang lain kesibukannya. Dan yang terakhir, kita harus mengenal keburukan, kebatilan supaya kita tidak mengamalkannya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tentang belajar sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan Allah Ta'ala itu wattaba'u, dan ikutilah ma tatlu, dan mereka mengikut ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang dibaca setan di kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Si Sulaiman tidaklah kafir, cuma setan yang kafir. Seperti itu. Jadi di situ rupanya ada 2 malaikat yang mengajarkan sihir supaya selamat daripada gangguan sihir tadi, supaya kita selamat. Tapi di sini di dalam agama kita belajar sihir itu tetap haram.
walaupun untuk nilainya apa gitu. Tapi dalam kitab ini dikatakan mengenal yang buruk itu supaya kita bisa selamat tidak mengamalkan yang buruk itu. Sekiranya sampai di situ para ibunda, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.